Oke, mari kita mulai. Kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami dapat bersekutu dengan firman-Mu, akan dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami tenangkan hati kami. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, makasih Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi
siapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan
sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami boleh bersekutu setiap pagi Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu setiap hari Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Oh, kami boleh merasakan hati kami senantiasa dipenuhi dengan ketentraman Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengajari kami terus dengan hikmat-Mu. Terima kasih, di dalam hikmat-Mu ada kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami semua. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Dah, oke. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Dah, yang mau sharing? Tak ada? Baik. Ada. Apa ini? Bentar ya. Sebentar ya. Sudah komplit soalnya. Oke. Ini dia. Oke. Kita lanjut lagi ya. Saat ini terus berlanjut. Manusia mulai semakin mencintai daging. Daging selalu memiliki keinginan yang berlebihan. Itu selalu menuntutmu untuk memuaskannya dan menuntutmu untuk menyenangkannya di dalam dirimu. Entah itu dengan makanan yang kau makan, pakaian yang kau kenakan, dalam hal kehilangan kesabaranmu, atau menuruti kelemahan dan kemalasanmu sendiri. Semakin engkau memuaskan daging, semakin besar keinginan dagingmu. Dan semakin bejat dagingnya sampai pada satu titik di mana keinginan daging itu membuat orang menyimpan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak mentaati Tuhan. Itu proses daging itu ya. Dikasih hati minta jantung, saudara. Dan meninggikan dirinya sendiri. Ya, lihat itu kan prosesnya semua tadi ya. Jadi dari tidak mentaati Tuhan akhirnya akan meninggikan dirinya sendiri gitu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau kita
melihat diri kita sendiri, mungkin kalau kita hanya melihat diri kita sendiri kan tidak ini, saudara, tidak kadang mungkin hanya saya gitu. Tapi kalau kita melihat kebanyakan, atau sebetulnya menurut firman Tuhan ini boleh dikatakan manusia telah rusak gitu. Tapi proses kerusakannya itu seperti apa? Kita tidak boleh hanya mengatakan proses kerusakan yang terjadi dulu. Tapi Tuhan itu menunjukkan kepada semua kita, lihatlah dirimu gitu. Jadi dengan mengatakan ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kerusakan daging itu seperti ini loh prosesnya. Jadi dengan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita, hadirnya maksudnya itu bukan sekedar, nah jadi kedatangan Tuhan itu, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan sekedar, jadi dia bukan di luar, tapi di dalam diri atau di dalam daging gitu loh. Di dalam daging kita gitu. Makanya dia akan terus dengan kerjasama kita dengan dia gitu ya. Dengan kerjasama kita dengan dia, dengan kita memberikan respon kepada firman-Nya gitu. Dengan kita mulai memperhatikan dia, maka kita ini bisa merasakan kehadirannya. Bisa mengalami dengan kita memakan firman-Nya. Jadi dengan kita mendengarkan dengan serius lalu melakukannya, itulah artinya memakannya gitu. Nah, kalau kita sudah makan, pasti dia itu akan meresap. Nah, seperti kita tahu, dengan makanan-makanan yang bergizi gitu ya, tubuh kita ini dari yang tadinya sakit kan dia akan mengalami kesembuhan, recovery gitu. Di dalam makanan itu kan banyak zat-zat tertentu yang membuat kesembuhan di dalam tubuh kita. Nah, apalagi kalau kita makan itu dengan dengan benar gitu. Tidak terburu-buru makannya. Kita makan benar-benar menikmatinya gitu. Kalau orang-orang luar itu, mereka itu benar-benar sudah sampai ke taraf di mana mereka tidak sembarangan memasukkan makanan ke dalam tubuh mereka kan. Ya sesuai dengan pelajaran, pengetahuan mereka gitu. Nah, jadi mereka menikmatinya, pagi makan ini dulu, baru nanti siang makan ini. Kalau kita kan tidak ada. Karena ya rata-rata di bangsa kita itu boleh dikatakan ya asal ada makanan ya sudahlah gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya bukan makanan juga gitu. Atau kadang hanya memenuhi selera. Makanya makanan Indonesia itu kan paling banyak itu kan bumbunya gitu. Apalagi kalau makanan dari daerah-daerah tertentu gitu, banyak sekali bumbunya gitu. Nah, jadi seperti itu saudara, ketika kita makan firman. Jadi makanya suasana hati kita ketika makan firman itu penting sekali. Jadi ketenangan kita, keseriusan kita gitu. Nah, terus kenapa Tuhan itu harus duluan menebus kita? Kenapa Tuhan itu harus mati di kayu salib duluan? Itu kedatangan yang pertama gitu. Kedatangan yang Yahweh secara roh itu menunjukkan kerusakan gitu ya. Kedatangan kedua, kedatangan secara daging gitu, itu
menebus kita dari segala dosa kita gitu. Diakhirilah hukum Taurat. Sekarang kamu tidak mati lagi karena Tuhan sudah datang memberikan hidup. Iblis datang sudah menuduh kamu sehingga kamu mati gitu. Iblis akan terus tuduh dengan hukum itu gitu. Banyak kan orang tertipu di situ gitu. Nah, jadi ketika Tuhan datang, dia kasih kita anugerah gitu. Lalu saudara, ketika kita itu sekarang ini, jadi dia berfirman, jadi dia itu ketika berfirman itulah, disitulah kita itu disempurnakan gitu. Justru disinilah kita itu proses penyelamatannya. Proses penebusan sudah selesai. Makanya yang difokuskan kepada kita itu, ayo datang. Dan mulailah belajar menerapkannya. Makanlah firman-Nya. Kamu harus semakin banyak makan gitu. Makanya itu yang selalu diulang-ulang, saudara. Lalu ketika kita makan firman itu kan kita merasakan hidup yang berbeda kan. Memang kerusakan-kerusakan itu masih ada gitu. Tapi Tuhan tidak terlalu memusingkan lagi kerusakan itu karena dia sudah beri makan. Yang penting kamu tahu. Jadi dengan dia menunjukkan ini, dengan dia berfirman seperti ini, dia itu sedang mengajari kita gini loh. Sedang mengajari kita, perhatikan ya. Coba kamu perhatikan hidupmu gitu. Coba kamu perhatikan selama ini. Jadi sudah seharusnya kita bisa memperhatikan keadaan kita, saudara. Menurut umur kita juga. Kita sudah lebih dari 30 tahun. Umur kita kan? Sama seperti Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi tapi awal-awal pertobatan kita rata-rata kan di umur segitu. Saya masih lebih ini lagi. Belum mencapai umur 29 gitu kan. Saya itu berarti 97 kan masih 22 tahun. 96, kalau 96 akhir saya masih 21 tahun kan. Hal perjumpaan gitu. Dan itu langsung, kalau boleh saya katakan, itu benar-benar bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan gereja yang menurut saya ya tepat gitu. Tepat sekali. Dan pada waktu itu memang ya terjadi lawatan Tuhan gitu. Dan itu kan terus berjalan sampai dengan sekarang. Boleh terus memegang istilahnya, boleh terus walaupun misalnya keluar dari perkumpulan yang besar, dari cara saya seperti itu, tetap bisa eksis gitu. Eksis dalam arti punya iman gitu, punya kepercayaan gitu ya. Istilahnya tidak meninggalkan Tuhan gitu. Nah, jadi sekarang ketika kita memasuki keadaan seperti sekarang itu, saya hanya ambil contohnya saya ya. Sepertinya sama seperti saudara. Kalau saudara tetap eksis sampai saat ini, sudah puluhan tahun. Nah, jadi ada alasan Tuhan. Ada alasan Tuhan untuk terus melanjutkan karyanya di dalam kita gitu. Jadi sekarang ini Tuhan kasih nasihati kita gitu loh. Jadi walaupun Tuhan itu secara keseluruhan sudah sempurna gitu ya. Walaupun dia itu tidak tahan melihat kalau kita itu lambat gitu ya, malas-malasan gitu ya. Terus kita selalu mengalami kejatuhan gitu misalnya gitu. Atau hal-hal yang membuat dia itu benci lah gitu. Karena memang jadi kebencian dia itu
sebetulnya kebencian dia itu tak sama seperti kebencian kita gitu. Kebencian dia itu justru menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Ini loh aku gitu. Jadi bencinya itu untuk menunjukkan wataknya gitu. Ketika dikatakan aku nggak pilih muka, aku nggak pandang muka gitu. Sekalipun orang yang kupilih ketika dia melanggar kekudusanku atau kehormatanku, maka dia pun akan aku buang. Aku nggak peduli. Entah dia sejauh mana dia melayani aku. Sudah pernah aku pilih, aku pernah memakai dia gitu. Tuhan tidak peduli memang gitu. Tapi kebenciannya itu atau kemarahan dia itu bukan seperti kemarahan kita. Jadi itu sebabnya dia juga telah mengirim Roh Kudusnya gitu. Makanya disebut penolong yang lain gitu. Jadi itu dari dirinya gitu. Berbeda. Jadi Roh Kudus itu berbeda dengan manusia. Berbeda dengan roh manusia gitu. Sekali lagi. Jadi itu dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan manusia Yesus berbeda dengan kita. Gitu. Makanya dia katakan dia dari atas. Lalu ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya itu tidak dari dunia ini, kalau seandainya kamu dari dunia ini, tentulah dunia ini akan mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan dari dunia ini, maka dunia membenci kamu. Gitu. Jadi itu satu keadaan ya, untuk mengukur apakah kita itu ada pada posisi kita itu masih ada di area Tuhan gitu. Masih ada di areanya atas gitu. Makanya kan kepada kita diajar naiklah kemari. Jadi dulu pikiran kita naiklah kemari kita ada di alam roh di sorga. Bukan. Iya bang, betul. Tetapi yang di atas itu adalah boleh dikatakan pikiran kita. Hati kita yang tetap pada posisi itu gitu. Nah, sekali lagi kita lanjutkan ya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang sudah jadi ini kan semua ini kan mesti ini masalah pegangan gitu. Kamu percaya nggak Roh Kudus dalam kamu gitu? Itu aja, sesederhana itu gitu. Oke, nah kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita mesti menenangkan hati kita. Dan dari ketenangan itulah kita akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Oke, kita akan merasakan pencerahannya. Kita akan merasakan bimbingannya. Bimbingannya itu berubah begini. Kita dikatakan entah kamu menganan atau mengiri. Makanya selalu jadi hal-hal semua yang dikatakan dari firman kan semua itu firman itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu. Oke, tenang gitu. Ketika kamu menghadapi sesuatu gitu, oke lihat. Ketika ada ketakutan sepertinya rasanya ada ketakutan menimpamu, ada kekhawatiran, kegelisahan menimpamu gitu. Tuhan akan bilang, sudah, cepat-cepat datang kepadaku. Tenangkan hatimu. Nah, jadi kita akan merasakan
bagaimana kita itu dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, jadi ketika dia mengajarkan kita seperti ini, jadi ada dia terkadang Tuhan itu sendiri hadir gitu. Atau yang dikatakan Yesus itu, aku akan bawa Bapakku, katanya gitu. Makan sama-sama. Aku, kamu, dan Bapakku, katanya gitu. Ya kan, Pak? Nanti saudara selidiki dalam kitab Injil, saudara akan menemukan itu. Jadi sekarang lebih baik kita agak fokus di kitab itu gitu. Dan pengajaran-pengajaran daripada Petrus, Yohanes gitu. Kalau kita mau melihat suratnya Paulus gitu, cari perbandingan aja. Karena hanya perkataan Yesuslah yang benar-benar, hanya perkataan Yesus itulah yang benar-benar itu adalah firman Tuhan sekarang gitu. Kalau kita mau melihat tulisan nabi-nabi, oke. Itu kan langsung juga diucapkan gitu. Jadi dari situ kita belajar gitu. Perhatikan, kalau saudara mendengarkan perkataan ini ya, yang barusan saya katakan, mungkin orang lain gak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi dari firman yang kita baca, bagaimana pengenalan yang diinginkan Tuhan itu adalah pengenalan seperti Petrus gitu. Kalau kita mau lihat dari muridnya Tuhan gitu. Kan kalau dari, kenapa kita diajar begitu? Karena kan dari sisi manusia Yesus dengan manusia Petrus beda ya. Jadi kalau kita mau istilahnya kalau mau sampai kepada Yesus itu gitu ya. Kan Yesus kan manusia yang berbeda gitu. Kan dia itu kan tidak dirusak. Petrus kan dirusak. Jadi yang lebih sama kita itu dengan Petrus gitu maksudnya. Jadi kenapa diambil contoh itu? Yang lain-lain memang kayak misalnya kayak Ayub juga gitu. Jadi Ayub itu sebetulnya itu pekerjaan Tuhan juga. Makanya dia jadi seperti itu. Makanya dia bisa menjaga hidupnya gitu ya, dari sejak lahir gitu, dari itu sampai dia kaya raya, sampai dia itu bisa dia menerima yang baik dan yang jahat juga dari Tuhan gitu. Itu benar-benar karena pekerjaan Tuhan gitu. Memang tanpa disadarinya. Nantinya setelah perjumpaan dengan Tuhan itu, disitulah baru dia sadar gitu. Selesailah pekerjaan untuk dia. Ya. Nah, tapi yang selanjutnya Tuhan ajar kita melihat kehidupan Petrus gitu. Jadi ketika kita mulai seperti itu, maka ketika kita dikatakan seperti itu, jadi Roh Kudus itu akan mengajar kita, akan menunjukkan kepada kita bagaimana sebetulnya kehidupan Petrus dulu. Makanya sebagian kan diceritakan di sini. Mungkin orang lain yang bacanya, dari mana dia tahu kehidupan Petrus ini gitu. Sebetulnya kan sama aja. Para nabi-nabi dulu dari mana mereka tahu nanti Yesus akan disalib? Dari mana mereka tahu? Kan mereka itu kan hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tentu dalam suasana ketenangan batin mereka kan. Dari situlah kita tahu bahwa sebetulnya dari dulu Tuhan itu sudah eksis gitu loh. Dari ucapan-ucapan manusia gitu. Sehingga Yesus juga mengutip perkataan nabi-nabi yang dulu kan. Perkataannya Musa, perkataannya Daud gitu. Perkataannya Salomo. Dia kutip. Tetapi perkataan yang Abraham bersuka cita melihat hariku itu tidak ada. Di dalam Taurat kan tidak ada. Tapi dia ngomong aja kan. Makanya orang langsung tentang dia kan. Loh, umurmu aja baru segini katanya.
Abraham aja sudah mati. Maka kamu katakan kamu gak akan mati gitu. Nah, jadi sama saudara. Kalau saudara mau runutkan gitu ya. Kenapa kita jadi punya pemahaman yang berbeda? Kenapa kita itu bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dan kita tenang? Karena dari awal dia sudah mengatakan, jangan takut salah gitu. Ingat, kesalahanmu yang fatal pun sudah aku tebus gitu. Yang penting, jadi dari sekarang itu yang penting kamu mesti melihat. Jadi ketika ada firman Tuhan datang gitu, yang mengingatkan kamu seperti yang inilah gitu, diajarin kita gitu, perhatikan baik-baik gitu. Dengan nanti kamu perhatikan ini, pikiranmu akan begini, oh aku harus menjaga nih, menjaga makan. Kamu gagal juga pasti. Perhatikan Paulus. Jadi Paulus itu roh Taurat itu masih sangat kuat di dalam dia. Makanya dia mengatakan itu. Tapi sampai matinya dia tidak disempurnakan gitu. Dia terus berjuang untuk menjadi kudus dan dia membuat standar kekudusannya sendiri gitu. Padahal dari perkataannya sendiri dia sudah melihat di dalam dirinya. Dia tidak bisa mencapai itu. Nah, jadi saudara, dengan membuat itu saudara, dengan sekarang Tuhan membuat seperti yang saudara dengarkan tadi, tentang misalnya ke arah Petrus tadi gitu. Jadi di sini bukan masalah Tuhan itu meninggikan Petrus, bukan. Ini loh proses kerjanya Tuhan itu yang kamu perhatikan gitu loh maksudnya. Jadi itu menjadi pelajaran. Jadi roh yang dimiliki Petrus itu, pengenalan Tuhan, lapar dan haus dia akan Tuhan yang sejati itu, pelajaran hidupnya itu, Tuhan jadikan itu menjadi pelajaran yang mau kita pelajari. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri Petrus. Jadi seperti itulah saudara, bisa melihat. Jadi kalau saya ceritakan tentang hidup saya, tentang pengalaman saya, bukan saya sedang meninggikan diri saya, bukan. Tapi Tuhan sedang menunjukkan, ini loh pekerjaanku dalam diri ciptaanku yang satu ini gitu. Yang sekarang sedang berbicara kepadamu. Aku akan terus masih bekerja untuk dia. Melalui dia. Aku akan terus proses dia. Karena semua orang itu berproses. Tetapi dalam hal ini, untuk aku menunjukkan diriku, aku telah memilih seseorang sejak dalam kandungan ibunya. Gitu. Itu firman semua. Makanya jadi ketika saudara mendengarkan pelajaran-pelajaran setiap hari, pemahaman-pemahaman setiap hari, di situ saudara mesti melihat, mesti memandang kepada Tuhan. Saudara mesti mendengarkan. Memang betul, saya itu hanya melakukan bagian apa yang saya kerjakan. Gitu. Semua kita begitu gitu. Jadi di tengah kita itu, mengapa ketika murid-muridnya itu bersaing satu dengan yang lain? Kenapa Tuhan tidak hanya mengatakan begini, kamu gak boleh bersaing satu dengan yang lain? Justru dia bilang begini, kalau kamu ingin menjadi terbesar, coba lihat, itu kan beda ya. Tadinya kan mereka itu kan saling bersaing, nampaknya kan negatif kan? Ya kan? Tetapi
Dia tidak menyalahkan itu. Justru kita itu mesti berlomba. Tapi cara perlombaannya itu adalah dia harus merasa dirinya lebih rendah daripada yang lain gitu. Gitu loh. Makanya saudara, ketika ada kata meninggikan, lihat ya, membuat orang menyimpan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak menaati Tuhan dan meninggikan dirinya sendiri. Ini bagi semua kita, termasuk saya yang bicara ini. Jadi untuk Tuhan itu aman menampakkan diri melalui kita. Perhatikan perkataan ini. Karena kamu juga punya daging yang rusak. Lihat ya, proses penyelawatannya ya. Saya rasa terang ya. Kalau kurang terang nanti dengerin ulang ya. Perhatikan ulang. Di mana apa yang barusan saya terangkan itu, coba dengar ulang gitu. Sampai saudara menemukan apa yang dimaksud gitu. Karena kadang terlewat saudara. Ya, jadi sampai dikatakan meninggikan diri. Diperhatikan di situ. Jadi ketika Tuhan bilang, kalau kamu ingin menjadi terbesar, jadi menjadi terbesar ini sebetulnya, ini saudara, sebetulnya ini adalah sebetulnya ya, ini awal. Jadi sebetulnya menjadi besar, sebetulnya itu adalah apa namanya, racun yang disuntikkan oleh iblis sebetulnya ya. Jadi Tuhan memakai itu, jadi karena dia tahu roh meninggikan diri itu ada di dalam dirimu gitu, makanya dia bilang, kalau kamu ingin menjadi lebih besar, rendahkan dirimu. Artinya begini, selalulah buat dirimu lebih rendah daripada orang yang mendengarkan kamu. Apa maksudnya? Dalam hal ini misalnya, saya mengajari saudara, nampaknya kan saya lebih tinggi. Oke? Tetapi supaya kamu bisa terus merasakan Tuhan itu, buatlah dirimu lebih rendah daripada yang mendengarkan kamu. Gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Itu yang membuat kita bisa mendengarkan orang lain. Itu yang membuat kita bisa melayani orang lain. Jangan anggap dirimu sudah lebih baik daripada yang lain gitu. Selalulah miliki itu gitu. Jadi kalau Tuhan membuat situasi nampaknya kita tidak lebih baik daripada orang lain, mengucap syukurlah gitu. Berbahagialah gitu. Berarti Tuhan menjagai kamu gitu loh. Kalau Tuhan nampaknya membuat keadaanmu menjadi sederhana gitu ya, bisa dipandang lebih rendah oleh orang lain gitu, tenangkan saja hatimu gitu. Tapi ingat, ada saatnya Tuhan harus menyatakan dirinya melalui dirimu. Dalam hal itu, engkau mesti ingat sikapnya Yesus. Ya. Jadi mesti perhatikan. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu kata-kata yang ini kepada, dulu ya saya bilang pemimpin kita gitu ya, itu benar-benar saya merasakan mungkin saya terjebak dengan kata-kata saya itu. Tapi tahukah saudara, Tuhan harus membuktikan bahwa perkataannya itu betul, bahwa bukan manusia yang kasih saya makan. Iya.
Jadi saudara mesti ingat itu, ketika engkau bekerja, engkau tidak makan dari PT itu gitu. Ya. Jadi ketika kita menghormati orang lain, itu kita sedang melayani seperti melayani Tuhan. Ya. Masih tetap punya seperti itu. Kita melakukan yang terbaik. Disitulah baru saudara, kemenangan Tuhan itu menjalar kemana-mana. Iya. Jadi lihat prosesnya tadi ya. Semakin engkau memuaskan daging, semakin besar kelemahan daging. Oh, ya. Engkau akan selalu merasa tak seorang pun yang bersimpati dengan kelemahanmu. Engkau akan selalu meyakini bahwa Tuhan sudah keterlaluan. Dan engkau akan berkata, mengapa Tuhan begitu keras? Ya, bukankah begitu? Ini begitu ketika kita mendengarkan, rasanya enggak lah, masa sih Tuhan kayak gini gitu. Jangan-jangan aku salah gini. Di situ saudara orang melarikan diri saudara. Jadi karena dulu saya sering mungkin menegur dalam banyak hal, dalam mendidik anak, dalam ini gitu ya. Itu orang meninggalkan saya karena itu. Nggak ada sesuatu yang istilahnya yang hal yang negatif lain yang mereka lihat dalam diri saya gitu. Nggak lah. Itu yang buat orang meninggalkan. Jadi sebetulnya mereka meninggalkan Tuhan. Iya. Makanya saya berani bilang gitu. Berani nasihati. Oke, kalian di luar, oke, buktikan kalian cari Tuhan. Kalau orang benar-benar baca Alkitab, baca pengajarannya Tuhan Yesus, tak mungkin orang meninggikan diri. Iya kan? Tetapi kalau dari sikapnya orang meninggikan diri, merasa dirinya sudah tahu, artinya dia tidak benar-benar mengikut Tuhan. Ketika saya bertemu dengan teman kemarin yang saya bilang di Tiban itu, ketika saya tanya itu, akhirnya kan ketemu juga, berselisih juga dengan gembalanya, dia cari ketahuan, pengen balik lagi ke sana gitu, ke tempat dia dulu gitu kan. Saya diam aja. Gimana sih ini teman kita yang satu? Dia ceritakan lagi. Saya kemarin gini-gini, selek juga gitu. Padahal karena kesalahannya sendiri. Ketika ditegur, tidak bisa ditegur. Sama-sama nih mereka nih. Sekarang dia menjadi ajudan di sana gitu. Pantas si Pak Gembala itu nggak pernah telepon saya katanya. Dia bilang gitu. Oh, karena dia sudah menjadi ajudannya dia. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan itu, saudara, Tuhan itu akan tunjukkan gitu. Gini loh, apa yang sedang aku lakukan di antaramu, memang rasanya kamu tidak melihat aku, teman-temanmu tidak melihat aku, tapi mereka tidak bisa pungkiri kalau dalam kehidupan mereka memang benar Tuhan telah ada dalam hidup mereka.
Tuhan yang kedua kali datang itu sudah ada dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itulah salah satu alasan membuat mereka bisa datang setiap pagi. Dan tahu, itu semua adalah pekerjaanku. Jadi apa sih sebetulnya yang kuinginkan dari kamu? Adakah pernah aku memaksa kamu? Kan kalau dikatakan sini, engkau akan mengatakan, Tuhan sudah keterlaluan, dan engkau akan berkata, mengapa Tuhan begitu keras? Mengapa dia tidak mau memberi orang kelonggaran? Tapi coba saudara dengarkan perkataan-perkataan yang sebelumnya. Coba lihat, apakah Tuhan begitu? Tidak kan? Tidak. Justru yang dia minta dari kita itu sedikit. Ini sekarang kan ketika mata kita dibuka. Siapakah yang melakukan semua? Kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, kalau saya bisa mengajari saudara sampai dengan hari ini, benar-benar saya katakan, itu karena kesetiaan Tuhan, bukan karena orang ini. Orang ini karena pekerjaan Tuhan. Orang ini ada, bisa eksis saat ini, masih bisa bicara sama saudara. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena pekerjaan Tuhan. Cobalah lihat saudara. Bagaimana bisa hidup orang ini dengan pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Saudara bekerja. Saudara mendapat upah dari pekerjaan saudara. Dan saudara wajar untuk menerima itu semua. Tapi orang ini, dia punya banyak sekali waktu. Dan Tuhan harus membuat dengan berbagai macam cara segala kebutuhan orang ini terpenuhi. Ya. Dan ketika orang ini hanya menjaga hidupnya, tidak khawatir aja, segala sesuatu pasti memenuhi orang ini yang sedang bicara ini sama saudara. Coba lihat. Tapi sebelumnya, bukankah orang ini bertengkar dengan Tuhan seperti ini? Kenapa engkau biarkan aku kerja aja Tuhan gitu? Ya kan? Kan saya sering bertengkar sama Tuhan gitu. Dalam hal itu. Sampai pada akhirnya. Ketika rasanya sudah gak ada lagi. Udahlah Tuhan gitu. Tapi lihat. Dia tunjukkan kesetiaan dia. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi saya. Makanya saya bisa membantah ini kan gitu kan. Yang dikatakan, mengapa Tuhan begitu keras? Oh, saya pernah mengalami seperti itu juga. Makanya saya katakan, selama ini yang saya alami dalam hidup saya, apa sih yang sudah saya berikan sama Tuhan? Bukankah saya dulu sakit itu, apakah karena memang Tuhan bikin saya sakit? Tidak, karena saya porsir tenaga saya. Iya kan? Sampai tengah malam saya kerja, kadang-kadang minggu pun saya kerja juga dulu. Kan itu salah menurut Tuhan. Tapi bukankah justru melalui itu, melalui sakit itu, saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Saya bisa melayani dia sepenuh waktu? Kan karena dia panggil saya. Dia panggil saya sepenuh waktu lagi.
Tapi pada waktu itu tahun 2011. Brian aja masih 1 tahun gitu. Sudah 4 kan? Gimana? Saya kan bilang waktu itu, ya udah, aku mau Tuhan, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Coba lihat itu. Adakah di situ kayak sulit gitu? Cuman pada waktu itu pikiran saya kacau. Cuman yang membuat saya bisa mengatakan itu siapa? Bukankah Tuhan? Yang membuat saya menyerah itu siapa? Bukankah Tuhan? Pada waktu itu kan saya nggak tahu Tuhan. Tapi kalau memang engkau pilih saya untuk itu, ya sudahlah, lakukanlah. Aku nggak tahu gimana caranya. Tuhan buat itu kan. Tapi apakah Tuhan buat saya sakit? Bukan. Toh juga karena kesalahan saya juga. Saya ingat waktu kerja malam itu ya. Sampai jam berapa itu? Sampai baju kering di badan. 2 kali. Itu saya, Tuhan kayak kasih gambaran gitu. Kamu seperti memeras dagingmu, tubuhmu gitu. Tengah malam saudara kerjanya. Tapi lihat berikutnya dalam perjalanan itu. Kenapa Tuhan bilang kamu tidak pernah sakit? Nah, coba lihat itu. Apakah saya pernah dalam hal itu, apakah saya diajar oleh orang lain? Nah, saya jelaskan ini kepada saudara. Ingat sekali lagi seperti yang tadi kan sudah kita katakan di awal. Bila perlu dengar lagi nanti, dengarin di awal lagi. Supaya saudara tidak ada pikiran, orang ini ceritakan dirinya terus. Jadi dengan Tuhan cerita ini, jadi dia cerita, jadi yang diceritakan ini pengalaman. Ini pengalaman. Jadi kalau dikatakan Tuhan yang berinkarnasi itu tidak sama dengan Tuhan yang dengan manusia yang dipakai oleh Tuhan. Dari situ kita ketahui. Makanya kan sesimpel dia berkata, kamu tidak pernah sakit. Coba, nyatanya saya itu benar-benar sakit gitu. Dan dia suruh saya minum obat. Tapi kenapa segampang dia mengatakan, kamu tidak pernah sakit? Dan ada iman di dalam hati saya. Ketika saya mengikuti perkataan itu, benarlah saya tidak pernah sakit. Itu loh. Jadi orang lain yang mendengarkan ini, yang gak ngerti, aduh habislah dihancurkan. Ini teologi macam apa kayak gini? Ya gak ada lah teologi kayak gitu. Tapi kalau orang itu mau mendengarkan saya, apakah itu nyata? Nyata sekali. Tuhan kasih gambaran itu. Dan selanjutnya ketika saya lihat itu, ketika saya pegang pernyataan itu, saya kan Tuhan buktikan. Saya tidak pada waktu itu kan tidak ngecek, setelah ngecek terakhir kan masih ada sakitnya gitu. Masih jelas kok, masih harus datang. Tapi saya nggak datang karena kondisinya saya nggak bisa bayar. Sekarang jadi pertanyaan, siapa yang membuat kondisi itu tidak bisa bayar? Tuhan. Kok Tuhan kayak gitu? Kok jalannya kayak gitu? Menurut kita kan, loh masa bapak itu nggak punya uang segitu? Ya iya, pada waktu itu begitu kok. Ya pada waktu itu Tuhan nggak suruh saya minta dari gereja. Iya kan? Nggak ada sama sekali. Padahal kalau minta dari gereja berapa sih kalau dibandingkan sekarang gitu. Lucu ya. Berapa dulu? 125 nyampe nggak? Hah? Berapa? Jadi buat
Iya, 150. Berapa sih kalau kita ambil dari gereja? Kalau dibandingkan sekarang. 150. Ya kalau kayak bilang saya bendara ya gampang aja lah, pasti akan di ini saudara. Belum lagi beli vitamin yang cuma 80 ribu ya. 80 ribu. Dikasih resep terus sama dokternya gitu. Sudah ambil belum? Masih ada nggak obatnya? Masih gitu. Karena kadang-kadang saya minum 1 hari, nanti selang berapa hari gitu. Masih ada gitu. Padahal 80 ribu harusnya habisnya 1 bulan gitu kan. Jadi waktu minum obat itu, jadi badan saya itu lebih ringan gitu. Maksudnya lebih ringan itu, dulu kalau bangun tuh berat sekali gitu. Karena pengaruh obat itu, paru-paru itu, TB itu. Tapi tahu nggak, setelah nggak minum pun, itu saya merasakan ringan juga. Makanya saya nggak minum lagi. Suka-suka mau aja bikin itu, saya pikir gitu. Kan kalau pikir kan, masa sih Tuhan sekejam itu? Karena kalau orang yang mendengarkan gitu kan, oh itu salah bapak aja dulu nggak minta dari gereja. Ya pada waktu itu pikiran saya memang kayak gitu. Tapi ketika datang firman yang baru, kamu mesti makan dari rumah Tuhan. Gitu kan? Dari segi manusia, saya malu nggak? Saya seperti telan ludah saya sendiri nggak? Ya kan? Tapi saya lakukan itu. Tapi lihat Tuhan bekerja. Gitu loh. Jadi perjalanan kita itu kan nyata kan. Kalau sekarang dibandingkan dengan dulu, aduh jauh sekali lah. Ya kan? Kalau kita mau bilang dari jemaat ini, enggak kan pada kenyataannya kan. Makanya orang yang punya perpuluhan besar itu kan, keluar dia kan. Dia pikir, karena mungkin sering enggak terlalu dianggap gitu kan. Aku lihat dulu, gereja ini akan jalan enggak? Masih tetap enggak bisa bayar ini. Kalau aku tidak kasih perpuluhan di sini gitu. Silakan. Kalau orang itu sadar, jalan juga ya. Berarti betul juga ya kata Bapak itu ya. Dan gimana dari jemaat, dari orang yang tidak beribadah di sini pun masih kasih persembahan ke sini. Coba. Sekarang ketika kita coba bandingkan dengan pernyataan ini. Coba engkau lihat. Jadi kira-kira gini. Ketika firmanku seperti ini. Sekarang kamu kan bisa jawab sendiri. Apakah memang aku keras? Benar nggak aku keras? Benar nggak aku kejam? Ini tuh kalau Tuhan mau ngomong sekarang gitu loh. Dari yang saya ceritakan tadi itu. Tetapi bukankah pernah dulu kamu katakan begitu? Bukankah kamu acungkan tanganmu dulu ke sorga? Oh iya suruh gas itu motor. Marah saya memang sudah. Marah. Tapi gimana coba sabarnya Tuhan melihat saya marah. Oh marahnya itu sama Tuhan saudara, bukan sama orang lain gitu. Karena saya sudah ngikuti engkau, saya sudah ini. Saya engkau suruh aku gak kerja ini, tapi ini gak bisa gitu. Maksudmu aku gak sanggup pelihara kamu kalau kamu gak kerja? Nangis saya saudara, karena saya gak tahu gitu. Ya saya gak melihat kenyataan, walaupun sudah sering melihat kenyataan gitu kan. Tapi dalam hal itu saya nggak melihat kenyataan. Yang di hadapan saya adalah malunya anak saya tidak terima rapor. Malunya anak saya ketika melihat teman-temannya dapat buku baru.
mereka nggak dapat. Itu di pikiran saya, saudara. Ya sama siapa saya melapor? Sama siapa saya marah? Sama Tuhan. Tapi cobalah perhatikan. Cobalah bayangkan kira-kira. Gimana lah Tuhan waktu itu ketika menghadapi kemarahan saya. Kira-kira seperti ini, saudara. Oh, belum apa-apa saudara yang kita alami, saudara. Dibandingkan yang mereka alami. Tapi sama saja, saudara. Mereka bisa menghadapi penganiayaan yang seperti itu. Tahukah saudara? Tuhan yang sama yang bicara lembut kepada saya tepat ada di samping mereka. Dia bisa menahan kemarahannya terhadap orang yang menganiaya mereka. Iya, saudara. Demi apa? Demi dia mendapatkan orang itu. Tapi orang itu tidak tahu, saudara. Mereka sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun. Mereka sudah lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka pergi ke kota-kota, ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil, membawa traktat-traktat. Tapi ketika mereka harus dipersekusi, saudara, coba lihat, saudara. Mereka makan apa adanya. Tapi saudara, apakah Tuhan itu keras? Ketika orang memuaskan daging dan terlalu menyayanginya, mereka menghancurkan dirinya sendiri. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tidak memuaskan daging, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan sangat benar dan sangat baik, dan bahwa kutukannya terhadap pemberontakanmu dan penghakimannya terhadap kesalahanmu dibenarkan. Ya. Dulu ketika saya bilang, apa sih untungnya bagimu? Aku sakit, Tuhan. Ketika saya ini apa? Di kamar depan, masuk lagi ke dalam gitu, bosan gitu. Apa sih untungnya bagimu, Tuhan? Ketika makan dari jauh aja, makan itu sudah rasanya bikin muntah gitu, baru baunya aja, belum dimakan, udah muntah gitu. Belum lagi kalau misalnya ke check up ke, dulu tinggal di Batam Center, check upnya ke sini, ke Batu Haji sini, saudara. Awalnya dibawa sama istri saya dibonceng gitu. Jalan, wah sempoyongan gitu. Belum lagi nunggu dari pagi sampai sore, saudara. Kadang harus bawa makan ke situ. Dari pagi sampai sore itu nunggu sampai ini. Tapi saudara, ketika melihat, apa sih untungnya bagimu? Enggak ada untungnya. Ini bagi engkau. Baru setelah lewat perjalanan itu, iya ya. Toh yang bikin sakit juga aku kok. Lah aku kok nyalakan Tuhan. Iya kan? Kan saya sendiri juga.
Tapi saudara, bagaimana kesabaran Tuhan? Bagaimana rasanya dia bisa gini loh. Dia itu hebat sekali bisa memanage hati saya gitu. Walaupun rasanya saya nggak bisa memanage hati saya. Walaupun dia bilang jagalah hatimu, managelah hatimu, kira-kira begitu. Aturlah hatimu, jadilah bijaksana. Saudara pikir saudara bisa bijaksana dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari? Justru waktu kita pengen bijaksana, nggak bakalan kita jadi bijaksana. Tapi ketika kita berani mengambil langkah-langkah kecil, kita akan melihat kebijaksanaan itu datang sendiri. Ya. Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan sangat benar dan sangat baik. Dan bahwa kutukannya terhadap pemberontakanmu dan penghakimannya terhadap kesalahanmu dibenarkan. Ada kalanya Tuhan akan menghajar dan mendisiplinkan dirimu. Dan menciptakan keadaan tertentu untuk membuatmu marah. Nah, ini membuatmu marah. Memaksamu untuk datang ke hadapannya, dan engkau akan selalu merasa bahwa apa yang Tuhan lakukan itu mengagumkan. Nah, itu makanya saya bilang selalu datang kepada Tuhan. Iya. Karena kita tidak tahu. Karena pada awalnya kita itu nggak nyangka kalau segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu telah diatur oleh Tuhan. Kita selalu merasa diri kita itu benar, memang kita benar. Tapi ingat, menurut kita, justru firman-Nya sama kita bilang apa? Engkau harus menganggap dirimu lebih rendah, lebih tidak benar daripada orang yang lain gitu. Makanya selalu kalau saya ingat, saudara, saya yang salah, saya yang salah, saya salah, saya salah, saya salah. Ketika diperhadapkan seperti itu, saudara, saya salahkan Tuhan. Ketika berhadapan dengan teman-teman dulu yang itu, saudara, itu selalu, saudara, saya salahkan. Gak berani saya datang. Gak berani saya benarkan diri saya. Jadi kadang ketika saya bilang seperti itu, saudara, Tuhan mau bilang, enggak, bukan gitu maksudnya. Kadang Tuhan mau ngomong kayak gitu. Tapi saya sudah, pokoknya saya akan salah Tuhan. Saya akan salah Tuhan. Disitulah saudara baru Tuhan ngajarin. Oh, ternyata yang kemarin tuh hebat juga ya. Saya punya pikiran seperti itu, ternyata itu karena Tuhan juga ya. Bayangkan, untuk kita itu, membuat diri kita itu lebih rendah dari orang lain, kita gak bisa. Itu pun Tuhan. Makanya saudara, kalau bukan Tuhan, saudara, yang bekerja di dalam kita, kalau bukan karena kita sudah menerima inkarnasi Tuhan di dalam diri kita, kalau bukan karena kita pegang itu, kita tidak seperti yang sekarang, saudara. Ya. Kalau kita bisa terus, saudara, setiap pagi ada di sini, tahukah saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan. Gak tahu gimana caranya kita bisa terus ada di sini setiap hari. Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena sudah Dia tebus segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Coba lihat sekarang. Apakah engkau gak melihat keindahan Tuhan? Bukankah Tuhan itu nyata setiap hari, mengajari kita, membimbing kita? Tuhan yang mana?
Tuhan kita yang dulu ada nggak seperti ini sama kita? Tuhan yang dalam imajinasi kita. Bukankah Tuhan itu sekarang nyata ada di antara kita? Coba siapa yang bisa ngajarin kita seperti ini? Siapa yang bisa membimbing kita seperti ini? Siapa yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan apapun dari diri kita? Siapa? Baik saudara, puji Tuhan, sudah pas jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau terus mengajari kami, membimbing kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami dalam pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.